Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadardi dari kelas Biologi E, NIM H0321331, Prodi Pendidikan Ilmu Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot pada hewan vertebrata, yaitu pada mamalia, lebih tepatnya kanguru atau Macropodidae. Kanguru adalah binatang yang hanya ditemukan di Australia sebab mereka merupakan hewan endemik dari negara Australia. Meskipun demikian, kanguru juga memiliki kerabat yang lebih kecil yang disebut dengan wallaby, yang hidup di Pulau Tasmania, Australia dan juga di New Guinea. Kanguru bertahan hidup dengan cara memakan rumput dan tanaman. Mereka memiliki dua kaki depan yang pendek, tetapi juga memiliki kaki belakang yang sangat panjang dan kuat, dan juga memiliki ekor yang besar. Semua kelebihan tersebut digunakan untuk duduk dan untuk melompat. Kanguru telah dikenal sebagai hewan yang suka membuat lompatan. Lompatan kanguru ke depan lebih dari 8 meter dan melompati tinggi pagar lebih dari 3 meter. Mereka juga bisa berlari pada kecepatan lebih dari 45 km per jam. Jenis kanguru terbesar adalah Great Grey Kanguru atau kanguru abu-abu besar dan juga Red Kanguru atau kanguru merah. Kanguru dewasa tumbuh dengan panjang sekitar 1,6 meter dan berat lebih dari 90 kg. Kanguru adalah jenis hewan marsupial yang memiliki kantong pada betinanya. Kantong tersebut terletak pada luar bagian depan tubuhnya. Seekor bayi kanguru ukurannya sangat kecil ketika lahir dan merangkak sekaligus ke dalam kantong tersebut, di mana anak kanguru menghabiskan 5 bulan pertama kehidupannya di dalam kantong induk betinanya. Selain itu, kanguru juga memiliki beberapa fakta unik, yaitu yang pertama, kanguru suka hidup berkelompok. Bila dilihat dari kebun binatang, kanguru hidup terpisah-pisah, namun kalau di habitat aslinya, mereka lebih suka hidup berkelompok. Mereka juga punya pemimpin dalam satu kelompok. Pemimpin yang dipilih biasanya adalah kanguru yang paling tua dan yang paling kuat. Kelebihan kedua yaitu fakta unik kedua yaitu fungsi kaki depan dan kaki belakang kanguru memiliki fungsi yang berbeda. Kaki depan dan belakang kanguru ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Kaki depan biasanya digunakan untuk mengambil makanan, sedangkan kaki belakang digunakan untuk melompat. Selain untuk melompat, kaki belakang kanguru juga bisa digunakan sebagai alat pertahanan diri dan memperingatkan kanguru lain jika ada bahaya. Yang keempat, kanguru bisa menemukan sumber air. Salah satu kemampuan unik yang dimiliki kanguru adalah bisa menemukan sumber air. Bahkan, kanguru bisa menemukan sumber mata air yang paling banyak. Ini pun memudahkan mereka untuk mencari minum. Namun sayangnya, banyak orang yang suka menyalahgunakan kemampuan kanguru ini. Mereka merebut mata air yang sudah ditemukan oleh kanguru. Fakta unik kanguru yang lainnya adalah kanguru bisa berenang. Alasan kanguru bisa berenang adalah karena kaki bagian depan dan belakang kanguru bisa digerakkan secara terpisah. Fakta unik selanjutnya adalah kanguru ada yang kidal. Seorang ilmuwan Australia pernah melakukan penelitian terhadap kanguru dan dia menemukan bahwa ada jenis kanguru yang kidal. Jadi mereka beraktivitas menggunakan kaki kiri bukan kanan. Fakta yang terakhir adalah kanguru ada di Indonesia. Kanguru juga ada di Indonesia. Mereka ada di Merauke, Papua. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari kanguru Australia. Di Australia, biasanya kanguru kecil disebut wallaby. Sayangnya, jumlah mereka semakin sedikit karena banyak diburu untuk dimakan daging atau diambil kulitnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem otot pada kanguru atau Macropodidae. Secara umum, otot pada mamalia terbagi atas 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik sering juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh mamalia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini memiliki tampilan berupa lurik, antara gelap atau aktin dan terang atau meisonin. Keduanya tersebut memiliki pola selang-seling. Otot lurik dapat bergerak atas kehendak dari tubuh atau manusia atau makhluk hidup tersebut.
Hal ini juga membuat otot lurik disebut sebagai otot motorik. Otot lurik mampu bekerja dengan keras karena di dalam otot lurik terdapat banyak inti sel. Namun otot lurik tetap memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas karena otot lurik ini mudah lelah. Selanjutnya adalah otot polos. Otot polos juga dikenal sebagai otot yang bekerja di bawah kesadaran saraf, berkontribusi secara perlahan dan otomatis dalam jangka waktu yang lama, yang disebabkan banyaknya area filamen aktin dan miosin yang saling melekat. Jaringan otot pada otot polos pada hewan vertebrata dan manusia tersusun atas kumpulan sel otot polos yang mekanisme kerjanya terlibat dalam konstruksi otot di organ dalam seperti rahim, organ sistem pencernaan, organ sistem reproduksi, serta juga ditemukan pada sistem kardiovaskular termasuk saluran arteri dan pada saluran vena. Jenis otot yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung atau myocardium adalah jenis otot yang istimewa karena hanya berada di jantung, tepatnya di lapisan tengah jantung. Otot jantung dapat memengaruhi cepat dan lambatnya detak jantung, tergantung dari kondisi tubuh manusia atau hewan tersebut. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah memompa darah menuju jantung dan sebaliknya. Otot ini mendapatkan pasokan darah dari dua pembuluh utama yang keluar dari aorta, yaitu arteri koroner kanan dan kiri. Jika dibandingkan dengan jenis otot lainnya, otot jantung terbilang sangat kuat karena harus memompa dan menerima darah setiap waktu tanpa terhenti. Kerusakan otot jantung dapat mengakibatkan peredaran darah terganggu, bahkan terhenti dan menyebabkan kematian. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan saya tentang sistem otot pada hewan vertebrata yaitu mamalia, lebih tepatnya pada kanguru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.